Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaannya kepada kita. Di sepanjang hari kita bekerja, beraktivitas, melakukan kegiatan kita sampai tiba pada sore hari ini. Kita berjumpa kembali dari kami Gereja Masih Advent Hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Puro yang ada di kota Surakarta ini, dalam ringkasan Sekolah Sahabat di hari Selasa dengan judul Gereja Menyingkap Hikmat Allah. Dan judul kita sepanjang satu minggu ini adalah dikatakan adalah apa? Misteri Injil. Tetapi sebelumnya mari kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita agar dapat menjamah hati dan pikiran kita lebih tertuju kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba di sore hari ini. Bapa, terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu dan terima kasih juga atas napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, Bapak. Kami akan berkumpul bersama saudara-saudara kami seiman, berkumpul dengan keluarga kami untuk sama-sama mendengarkan ringkasan Sekolah Sahabat dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus Puro yang ada di kota Surakarta ini, Bapak. Utus Roh Kudus-Mu untuk menjamah hati dan pikiran kami agar lebih tertuju hanya kepada-Mu, Tuhan. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat hafalan kita sepanjang satu minggu ini dikatakan di sini apa? Yang terdapat dalam Efesus 3 ayat 20 dan 21. Dikatakan di sini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dikatakan di dalam Efesus 3 ayat 7 dan 13 di mana dikatakan di sini, kita sama-sama buka Alkitab kita. Di dalam Efesus 3 ayat 7 sampai 13 dikatakan apa? Dan Injil itu aku telah menjadi pelayanannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang digunakan kepadaku sesuai dengan pengerjaan tugas kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Bagaimana Rasul Paulus menggambarkan dirinya di antara rasul-rasul. Rasul Paulus mengatakan apa? Rasul Paulus mengklaim statusnya sebagai rasul yang ditetapkan secara ilahi. Yang pertama adalah Rasul Paulus mengklaim statusnya sebagai rasul yang ditetapkan secara ilahi. Tetapi Rasul Paulus juga mengklaim statusnya, ia memperkenalkan dirinya sebagai yang paling hina di antara para rasul. Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai yang paling hina di antara para rasul dan tidak layak disebut rasul. Di Efesus ia melihat dirinya sebagai yang paling hina dari semua orang kudus. Akhirnya ia menggambarkan dirinya sebagai kepala atau yang terburuk dari orang berdosa. Bagaimana Rasul Paulus, rasul yang menjangkau orang-orang yang di luar orang Yahudi, mengabarkan pemberitaan Injil dengan tidak capek-capeknya dan tidak ada berputus asa. Dan dia mengatakan dia adalah rasul yang paling hina di antara semua rasul. Tetapi rasul yang paling hina inilah yang sering menjangkau orang-orang yang apa? Yang berputus asa, menjangkau orang-orang yang belum mengenal kebenaran, sehingga banyak orang-orang yang mengenal kebenaran karena jasa daripada rasul ini. Dikatakan juga apa? Mungkin cara pemikiran Paulus ini dapat membantu menjelaskan kutipan terkenal itu.
Semakin dekat engkau datang kepada Yesus, semakin banyak kesalahanmu yang akan terlihat oleh matamu sendiri. Karena pandangan kita menjadi lebih jelas dan ketidaksempurnaan kita akan terlihat dalam perbedaan yang sangat kontras dengan sifatnya yang sempurna. Jadi dikatakan apa? Semakin kita mengenal Yesus Kristus, dikatakan apa? Semakin dekat kita dengan datang kepada Yesus, semakin banyak kesalahan kita yang terlihat oleh mata kita sendiri. Kita kadang-kadang merasa paling benar. Kita kadang-kadang merasa paling suci di antara semua orang, ataupun paling suci di antara jemaat, paling suci di antara orang-orang yang lain. Tetapi satu hal yang kita tahu, semakin kita dekat dengan Yesus, disitulah kita bisa melihat kesalahan-kesalahan kita. Dan kita diajarkan untuk merendahkan hati kita untuk lebih dekat kepada Kristus. Melalui pelajaran ini, gereja menyingkap hikmat Allah, dapat menjangkau hati saudara dan saya, agar lebih mengenal akan keberadaan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sebagaimana dikatakan, Rasul Paulus mengatakan apa? Dia adalah rasul paling hina di antara semua rasul. Dan dia juga mengklaim adalah rasul yang tidak layak disebut rasul, sebagai, dan juga dikatakan apa? Yang paling hina dari semua orang kudus. Tetapi Rasul Paulus adalah suatu contoh teladan bagi kita, agar kita datang kepada Yesus Kristus dengan kita apa adanya, dan itu menjadi suatu kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha. Amin.